Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proyek web kami, yaitu sistem use case pada aplikasi jasa tugas matkul rekayasa perangkat lunak. Next. Kelompok kami, kelompok 8 beranggotakan Saya Aditya Rizky Ramadan. Saya Alfiana Safina Tenaja. Saya Aulia Sania. Saya Dika Ramadan. dan saya sendiri Tegar Rahmadika. Next. Latar belakang kenapa kami mengambil proyek web ini, yaitu secara keseluruhan materi ini menjelaskan alasan mengapa aplikasi ini dibuat. Masalah yang diangkat adalah beban tugas yang membuat pengguna kewalahan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Karena pada kampus yang saya tempuh, sebagian atau mayoritas mahasiswa di sana itu seorang pekerja juga. Jadi untuk meringankan beban tugas yang membuat pengguna kewalahan, maka dibuatlah sebuah web aplikasi di mana pelanggan bisa memesan jasa pengerjaan tugas melalui interaksi yang sistematis, menggunakan diagram use case agar prosesnya berjalan lancar. Next. Rumusan masalah di sini terdapat 3 alur interaksi antara pengguna sistem pada aplikasi jasa tugas, membahas tentang bagaimana alur interaksi antara pengguna dan sistem. Pengembangan ingin memetakan langkah-langkah yang dilalui pengguna saat melakukan aplikasi jasa tugas. 2. Aktor yang terlibat berfokus pada siapa saja pengguna atau pihak yang menggunakan aplikasi dalam konteks aplikasi jasa tugas. Aktor yang biasanya terlibat meliputi customer, orang yang memberikan atau memesan tugas, admin, pihak yang tim job dapat berjalan efektif, membahas tentang fungsional atau fitur-fitur use case apa saja yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan aplikasi dapat berjalan secara efektif dan memenuhi kebutuhan semua aktor yang terlibat, seperti fitur upload tugas, sistem pembayaran, atau fitur chat. Next. Selanjutnya, metode yang kami angkat itu adalah metode waterfall. Sesuai namanya, waterfall atau air terjun, metode ini bekerja secara bertahap dan berurutan. Filosofinya adalah seperti air terjun yang mengalir ke bawah, kita tidak bisa pindah ke tahap berikutnya sebelum tahap di atasnya benar-benar selesai, di mana setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya, karena ada analisis kebutuhan untuk mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna, serta perancangan atau desain, merancang tampilan, alur sistem dan database, pengkodingan, penerjemahan desain ke dalam bahasa pemrograman, pengujian atau testing, menguji sistem untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, pemeliharaan atau maintenance, perbaikan bug, dan pembaruan setelah sistem digunakan. Next. Di sini kita lihat flow map ini menjelaskan alur kerja pada aplikasi tugas. Pertama, pelanggan mengirimkan data tugas seperti judul, deadline, dan file ke dalam sistem. Kemudian, sistem menurunkan tugas tersebut ke admin. Admin mengerjakan tugas dan mengunggah hasilnya kembali ke sistem. Setelah itu, sistem mengirimkan hasil tugas ke pelanggan, jadi pelanggan dan admin tidak berkomunikasi langsung, semua melalui sistem agar proses lebih rapi dan terkontrol. Next. Alur interaksi pada aplikasi jasa tugas ini dimulai ketika customer mendaftar dan login ke dalam sistem, kemudian memilih
jenis tugas yang ingin dikerjakan. Setelah itu, customer membuat permintaan tugas dan mengirimkan detail tugas melalui sistem dan melanjutkan ke proses transaksi. Selanjutnya, sistem meneruskan permintaan tugas tersebut ke admin. Admin masuk ke dalam sistem untuk melihat tugas yang masuk, melakukan konfirmasi, serta mengerjakan tugas sesuai dengan permintaan customer selama proses berlangsung. Admin juga dapat mengupdate status tugas sehingga customer dapat memantau perkembangan pekerjaan tugas secara berkala. Setelah itu selesai dikerjakan, admin mengunggah hasil tugas ke sistem. Sistem kemudian berperan mengirimkan hasil tersebut kepada customer. Customer dapat mengunduh hasil tugas dan jika diperlukan mengajukan revisi melalui sistem. Next. Pada flow ini dijelaskan alur pengguna sistem dari sisi customer. Proses dimulai ketika customer melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, customer mengisi form tugas dengan kebutuhan, lalu mengirimkan pesanan ke sistem. Selanjutnya, customer dapat memantau proses pengerjaan dengan mengecek status penyelesaian tugas. Jika tugas sudah selesai, customer menerima hasil dari sistem. Apabila hasil yang diterima belum selesai, customer dapat mengajukan revisi dan kembali ke tahap pengisian form. Namun jika sudah sesuai, customer menerima hasil tugas dan proses dianggap selesai. Terakhir, customer melakukan logout dari sistem. Pada flow ini, dijelaskan alur kerja admin dalam aplikasi jasa tugas. Proses dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, admin menerima pesanan dan yang dikirim oleh customer melalui sistem. Selanjutnya, admin memperbarui status pesanan untuk memberi informasi kepada customer mengenai perkembangan pekerjaan tugas. Setelah tugas selesai dikerjakan, admin mengirim atau mengunggah file hasil tugas ke dalam sistem agar dapat diterima oleh customer. Terakhir, setelah seluruh proses selesai, admin melakukan logout dari sistem. Tuh, ya tuh. Ya, di sini kita lanjut. Aktor yang terlibat dalam aplikasi itu ada dua, ada customer dan ada admin. Customer, aktor yang melakukan registrasi dan login, melihat daftar pelajaran, memesan jasa, dan melakukan transaksi. Kalau admin, aktor yang melakukan pengelolaan sistem, validasi transaksi, mereka penjualan, menginput jasa. Fungsional aktor di sini ada dua juga, ada admin dan customer. Kalau admin, use case yang diakses itu adalah hak akses penuh terhadap sistem. Semua sistem itu yang berhak mengakses itu hanya admin. Kalau customer itu daftar, login, logout, transaksi, upload file, dan unduh file. Selanjutnya, pada diagram UML use case, kita bisa melihat bagaimana kedua aktor berinteraksi dengan sistem. Customer memiliki beberapa use case utama seperti daftar akun, login, dan logout, melakukan order, melihat status tugas, serta menerima hasil tugas. Pada proses order tersebut, relasi include yang berarti proses tersebut mencakup pengisian data, upload file, dan transaksi. Kalau admin juga terhubung dengan use case login dan logout, kemudian memiliki akses ke beberapa proses penting seperti input data, mengelola pesanan, mengubah status, dan mengunggah hasil tugas. Proses ubah status dihubungkan sebagai include sebagai merupakan bagian dari pengelolaan pesanan. Perlu dicatat bahwa freelancer itu tidak dimodelkan sebagai aktor sistem, dan WhatsApp hanya digunakan sebagai media komunikasi eksternal, bukan bagian dari sistem inti. Secara keseluruhan, diagram ini sudah mengikuti standar UML use case dan menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi sistem dengan jelas. Baik, pada diagram ini
merupakan kelas diagram aplikasi jasa tugas yang menjelaskan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dan sistem. Yang pertama, kelas user di sini merupakan kelas induk yang menyimpan data dasar pengguna, yaitu user ID, role, dan password, serta memiliki fungsi login dan logout. Dari kelas user ini diturunkan dua kelas, yaitu customer dan admin, yang masing-masing memiliki peran berbeda. Kelas customer di sini berfungsi sebagai pengguna jasa. Customer dapat melakukan registrasi, membuat pesanan, melihat status pesanan, dan menerima hasil tugas. Setiap customer dapat membuat beberapa pesanan melalui sistem. Kelas admin berperan sebagai pengelola sistem. Admin memiliki level admin dan bertugas mengelola pesanan serta mengunggah hasil tugas setelah proses pengerjaan selesai. Di kelas pesanan menjadi pusat proses bisnis dalam sistem. Pesanan menyimpan data seperti ID pesanan, tanggal pesanan, dan status. Pesanan terhubung dengan customer sebagai pemesan dan admin sebagai pengelola. Di kelas file tugas digunakan untuk menyimpan file tugas yang diunggah oleh customer, sedangkan kelas hasil tugas menyimpan file hasil pekerjaan yang diunggah oleh admin. Kedua kelas ini memastikan proses unggah dan unduh file berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kelas transaksi menangani proses pembayaran yang mencakup data jumlah bayar dan metode pembayaran, serta fungsi pemrosesan dan konfirmasi pembayaran. Next. Di proses bisnis kita dimulai dari sisi customer. Yang pertama, customer akan melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, mereka akan mengisi data pesanan secara lengkap dan kemudian melakukan klik kirim pesanan. Setelah pesanan terkirim, kendali berpindah ke tangan admin. Di sini, admin akan menerima pesanan tersebut untuk diverifikasi. Nah, uniknya proses koordinasi dengan eksekutor dilakukan secara eksternal, yaitu admin akan mengirimkan detail tugas tersebut kepada freelance melalui WhatsApp. Selanjutnya, peran freelance. Setelah menerima instruksi dari admin, freelance akan segera mengerjakan tugas tersebut. Begitu pekerjaan selesai, freelance tidak langsung mengunggahnya ke sistem, melainkan mengirimkan kembali hasil kerjanya kepada admin melalui WhatsApp. Kembali lagi ke admin, setelah menerima file dari freelance, admin bertugas untuk mengunggah hasil tersebut ke dalam sistem agar terekam secara resmi. Bersama dengan itu, admin akan melakukan update status pesanan menjadi selesai. Ya, dan yang terakhir, sistem akan memberikan notifikasi kepada customer, sehingga customer bisa langsung mengecek hasil pekerjaan mereka di dalam sistem. Begitu hasil diterima dan dicek, maka seluruh rangkaian proses ini dinyatakan selesai. Next. Jelek banget, parah, keluar-keluar mulu. Udah tinggal gua ya, Ded. Oke, di sini itu entity relationship diagram. Di sini menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas pada sistem pemesanan jasa tugas. Entitas utama dalam sistem ini adalah user. Tabel user menyimpan data dasar pengguna yaitu user ID sebagai primary key serta atribut role dan password. Dari entitas user ini diturunkan dua peran yaitu customer dan admin yang membedakan berdasarkan nilai pada atribut role-nya. Entitas customer memiliki user ID sebagai primary key sekaligus foreign key yang mengacu ke tabel user. Customer berperan sebagai pihak yang melakukan pemesanan jasa. Entitas admin juga memiliki user ID sebagai primary key yang terhubung ke tabel user serta atribut tambahan yaitu level admin yang menunjukkan tingkat akses admin. Selanjutnya, terhadap entitas pesanan yang menjadi pusat proses bisnis dalam sistem. Tabel pesanan memiliki ID pesanan sebagai primary key serta atribut user ID, tanggal pesanan, dan status. Relasi antara customer dan pesanan bersifat one to many.
yang berarti satu customer dapat membuat banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu customer. Pesanan juga memiliki relasi one-to-one dengan tiga entitas lain, yaitu file tugas untuk menyimpan file tugas yang diunggah oleh customer, transaksi menyimpan data pembayaran yang terdiri dari ID transaksi, jumlah bayar, dan metode bayar, serta terhubung ke pesanan melalui ID pesanan. Dan yang terakhir adalah hasil tugas, menyimpan file hasil pekerjaan yang diunggah oleh admin dengan ID hasil sebagai primary key dan ID pesanan sebagai foreign key. Udah ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan database-nya. Database ini bernama Joki Tugas yang terdiri dari 3 tabel utama untuk mendukung fungsional sistem, yaitu tabel user, pesanan, dan revisi pesanan. Tabel user, tabel ini berfungsi untuk menyimpan kondisial dan hak akses pengguna dalam sistem. Struktur kolomnya meliputi ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Username dan password digunakan untuk autentikasi keamanan. Menggunakan tipe data enum yang membedakan hak akses antara user dan admin. Create ad untuk mencatat waktu registrasi akun secara otomatis. Di tabel kedua, database transaksi pemesanan. Tabel ini menyimpan detail pesanan dari pengguna dengan poin-poin penting sebagai berikut. User ID sebagai foreign key yang menghubungkan pesanan dengan data pengguna di tabel sebelumnya. Detail tugas mencakup kolom dan untuk spesifikasi pengerjaan. Manajemen keuangan terdapat kolom harga dan metode untuk menangani spek pembayaran. Status dan output. Kolom status menggunakan enum untuk memantau progres tugas serta kolom file hasil untuk mengunggah hasil pekerja akhir. Dan yang terakhir adalah tabel revisi. Tabel ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan interaksi pasca pengerjaan jika terdapat perbaikan dari pengguna. Relasi data di user ID. Terdapat kolom note user yang bertipe teks untuk menampung instruksi perbaikan. Tersedia kolom file user dan file admin sebagai media pertukaran dokumen pendukung revisi. Sama seperti tabel pesanan, tabel ini memiliki kolom status untuk memantau alur kerja revisi hingga dinyatakan selesai. Secara keseluruhan, ketiga tabel ini saling terintegrasi untuk menjamin alur dan mulai dari pendaftaran pengguna, proses pemesanan, hingga layanan purna jual berupa revisi dapat berjalan secara terstruktur dan konsisten. Teman-teman, jadi ini laman project web kami. Berisi login jika user sudah pernah membuat akun, register jika user ingin login tapi belum membuat akun, dan lihat halaman jika ingin hanya melihat-lihat halaman saja. Di sini status lihat halaman hanya sebagai guys. Kita buka dulu lihat halaman. Nah, di sini ada 5 menu utama yang ada di dalam joki tugas. 1, dashboard untuk melihat total pesanan diproses dan selesai serta transaksi terbaru yang sudah dibuat. Lalu ada make order, berisi form data yang berisi untuk menginput data permintaan dari customer yang akan dikirim atau yang akan dikerjakan oleh admin. Lalu ada order history, di sini berisi riwayat pesanan, terdapat mata kuliah, jenis, tempo, pengerjaan, status proses, harga, file hasil, dan invoice, serta revision. Nah, jika kita ingin membuka menu revision, maka user harus diwajibkan untuk login. Nah, di sini ada about us, berisi tentang laman kami,
ada tentang kami, singkat, dan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan apa saja yang dapat dikerjakan. Serta ada kontak admin di sini yang bisa dapat dihubungi jika ingin mengajukan pertanyaan terkait layanan atau masalah teknis. Pertama, kita login dulu sebagai user. Di sini kebetulan saya sudah membuat usernya. Ya. Dashboard di sini masih kosong karena saya belum membuat pesanan sama sekali. Contoh, kita buat dulu pesanan. Opsi. Jika kita memilih jenis tugas selain tugas kuliah, upload file tugas itu tidak diwajibkan. Tetapi jika kita memilih tugas kuliah, upload file tugas itu diwajibkan karena itu sebagai bahan admin pengerjaan dari database. Lalu ada waktu pengerjaan normal, cepat, dan kilat. Kita pilih cepat, dan ini input email. Ya, deskripsi tugas opsional. Ya, lalu upload file tugas. Ya. Metode pembayaran terdapat dua metode, yaitu dengan kris ataupun dengan transfer. Terdapat 3 akun transfer, di sini ada BNI, BCA, dan Mandiri. Kita pilih salah satu. Ya, pesanan berhasil dibuat dan isi atau form data ini jadi kosong kembali. Jika pesanan sudah masuk, maka di sini ada order history yang muncul. Nah, mata kuliah yang tadi kita input itu ada matematika diskrit dan jenisnya itu soal, temponya cepat, status menunggu karena menunggu konfirmasi dari admin. Ini nominal harga yang harus dibayar dan ini invoice yang dapat dicetak oleh user. Oke, di sini ada revisi masih belum berfungsi karena status tugas itu belum selesai. Dan sekarang kita cek dashboardnya. Nah, total pesanan sudah masuk, ini ada 1, dan transaksi yang terbaru kita buat itu ada matematika diskrit. File tugas bisa kita lihat di sini. Ya, ini file tugas yang barusan kita kirim. Oke, sekarang kita login sebagai admin. Nah, di admin, ini tampilannya kurang lebih sama. Ada dashboard. Yang membedakan hanya manage order, admin revision, dan performance. Nanti masing-masing menu ini akan kita bahas, tapi sekarang akan kita bahas dulu menu dashboard yang ada di admin. Admin masih sama, memiliki total pesanan. Total pesanan ini tidak meliputi hanya satu user, tapi meliputi seluruh user yang mengakses web ini dan melakukan pesanan pada web ini. Nah, nanti proses juga akan muncul di sini, selesai juga akan muncul di sini, dan ini transaksi terbaru yang telah dibuat oleh user. Nah, tadi kita login sebagai Tegar, maka username yang muncul akan Tegar. Mapelnya ada matematika di script, jenis soal masih sama, soal tugas, status menunggu karena menunggu konfirmasi, dan file tugas sesuai dengan yang dikirim oleh user. Nah, kita pindah ke manage order. Nah, di sini ada kelola pesanan yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, di sini ada tombol atau button aksi konfirmasi untuk mengkonfirmasi atau menerima pesanan yang diajukan dari user. Di sini
ada tidak, dan ya kita pilih tidak. Ini kita buka kembali dashboard untuk melihat terlihat status sudah berubah menjadi diproses, dan diproses pun sudah berubah menjadi 1. Nah, jika admin sudah mengajukan konfirmasi, nah admin akan mengajukan kembali tugasnya kepada tim joki kami. Nah, tersebut file hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh tim joki. Nah, di sini ada pilihan upload untuk mengupload tugasnya. Ya, sini kita pilih template yang sudah kita sediakan. Ya, nah di sini tombol aksi pun menghilang, dan di sini terdapat upload tugas yang sudah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nanti ini juga akan tampil di dalam user. Sekarang kita buka admin revisi karena ini user belum mengajukan revisi, jadi kita lewat. Performa pesanan ini meliputi seluruh pesanan yang dibuat secara harian, dan pesanan per minggu setiap tanggal dapat langsung masuk untuk muncul di dalam menu performa pesanan admin. Nah, ini pesanan per minggu. Kalau misalkan saya buat pesanannya lebih dari 1 hari antara kemarin, sekarang, dan besok, maka di sini akan muncul line chart diagramnya. About us masih sama. Oke, kembali ke dashboard. Nah, status sudah berubah menjadi selesai. Nah, status selesai dan file hasil dapat di-download. Nah, ini masih sama kayak tadi yang sudah di-upload dari admin. Kembali lagi ke user untuk mengecek hasil tugasnya. Nah, di sini status diproses sudah kembali 0 karena tugas sudah selesai. Dan jika tugas baru dikonfirmasi, maka status diproses itu 1, selesai 0. Di sini status juga sudah berubah menjadi selesai. Nah, file hasil yang tadi dikirim oleh admin dapat dilihat juga oleh user. Ya, sama. Nah, ini kedua contohnya. Ini sama. Nah, jika kita masih kurang yakin dengan jawaban yang dikirim oleh admin, atau masih merasa ada jawaban yang kurang tepat atau salah, kita bisa melakukan revisi tugas di sini. Fungsi ini baru bisa digunakan ketika sudah ada pesanan yang sudah selesai, yang sudah diupload oleh admin. Dan di sini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilakukan di menu revisi. Sudah selesai. 2. Revisi hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali. Jika melebihi batas, revisi tidak akan diproses oleh admin. Nah, di sini kita akan melakukan revisi tugas kita tadi. Nah, matematika diskrit belum direvisi. Ini juga opsional. Upload file pendukung opsional karena status file pendukung ini masih sama dengan tidak perlu dikirim ulang. Nah, kita boleh kirim revisi sekarang. Oh, deskripsinya belum diisi. Nah, kirim revisi. Nah, revisi berhasil dibuat. Lalu kita kembali lagi ke admin untuk melihat pengajuan revisi. Ya.
Nah, di sini admin revisi sudah muncul, berarti user sudah melakukan atau mengajukan revisi tugas. Nah, di sini file revisi itu berstatus menunggu upload revisi dari admin. Nah, jadi admin dapat langsung mengunggah file revisi jika sudah dapat informasi yang diajukan dari user. Di sini kita unggah revisi. Nah, di sini kita pilih hasil jawaban yang berbeda atau yang benarnya. Unggah. Nah, statusnya sudah berubah dan ini catatan yang tadi dilakukan oleh user. Kita lihat soalnya. Ya. Kemudian kembali lagi ke user. Ya, langsung buka menu revision. Nah, kita pilih mata kuliah yang tadi sudah diajukan. Nah, di sini file hasil revisi sudah berubah menjadi download file revisi. Ya. Nah, jika user sudah merasa tugasnya benar atau jawabannya sudah benar dan tidak ada keraguan dari jawaban yang dikirimkan oleh admin, user bisa menerima atau mendownloadnya lagi. Dan jika user masih ragu dengan jawaban yang dikerjakan oleh admin, user bisa melakukan atau mengajukan revisi satu kali lagi. Karena syarat dan ketentuan yang sudah dijabarkan di web ini, revisi hanya berlaku maksimal 2 kali. Jika lebih, tidak akan diproses oleh admin. Ya, jika semua proses atau alur yang dilakukan di web sudah berjalan semestinya atau user sudah menerima soal hasilnya, user bisa melakukan login. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari laman web atau project web kami. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.